Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, saya Dokter Uni, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Salma. Ibu Salma ya. Ibu Salma berapa tahun Bu? 30 tahun dok. 30 tahun ya. Mohon maaf Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah ya. Sudah punya anak? Ada dok, 2. Oh, udah 2 ya anaknya. Sekarang keluhannya apa ya Bu ya? Ini dok, saya tuh akhir-akhir ini tuh jadi sering keputihan gitu dok. Sering keputihan. Keputihannya udah berapa lama? Udah semingguan ini dok. Udah semingguan. Itu keputihannya kayak gimana Bu? Apakah kental, apa cair? Agak kental sih dok. Agak kental ya. Keputihannya tuh disertai bau juga nggak Bu? Iya dok, agak bau. Agak bau ya. Terus warnanya apakah bening atau kuningan gitu? Enggak bening sih dok, agak kayak kekuningan gitu. Agak kekuningan. Itu biasanya keputihannya waktu haid atau enggak? Di luar haid dok. Di luar haid juga keputihan. Pernah mengalami hal kayak gini sebelumnya Bu? Belum sih dok, baru ini. Baru ini ya. Kalau riwayat menstruasinya? Sebelumnya tuh nggak teratur sih dok. Oh, nggak teratur ya. Biasanya kadang 40 hari, kadang pernah 2 bulan juga pernah. 2 bulan menstruasi. Tapi itu jarang sih dok. Oh, jarang. Pertama kali menstruasi umur berapa Ibu? Umur 13 sama ya dok, waktu SMP kelas SMP ya, 13 tahun sekitaran. Kalau menstruasi biasanya teratur tapi pernah nggak teratur kayak gitu tadi ya. Kalau sekali menstruasi berapa hari Bu? Ya 7 hari dok, 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Itu bisa ganti pembalut berapa kali sehari? Kan ini ya dok, kuliah ya, jadi tuh kayak jadi jarang gitu dok, paling yang pagi sama kalau pulang gitu 2 kali ya. Karena jarang diganti itu ya Bu ya. Terus tadi keluhannya itu mengganggu saat berhubungan suami istri nggak Bu ya? Iya dok, kalau mengganggu. Agak risih gitu ya Bu ya. Nah iya. Ini anaknya tadi ada 2 ya Bu ya? Iya. Itu anaknya lahirnya normal atau? Kemarin normal semua nih dok. Normal semua. Anak pertama umur berapa Bu sekarang? Sekarang umurnya 10 dok. 10 tahun. Lahirnya di bidan atau di dokter? Di dokter. Di dokter ya, normal ya Bu ya. Kalau anak keduanya? Umur 5. 5 tahun, berarti jaraknya 5 tahun ya. Ini ada rencana untuk nambah lagi atau enggak Bu? Kayaknya Udah ya. Ada riwayat penggunaan KB Bu? Iya, ini sekarang lagi. Oh lagi KB. Pakainya apa Bu? Yang IUD dok. Oh IUD. Udah berapa lama pakai IUD Bu? Setelah kelahiran yang kedua itu sudah pasang. Udah pernah kontrol lagi belum Bu IUD-nya? Belum. Oh belum ada kontrol ya? Iya. Kemarin masangnya di mana Bu? Di ini dok, di dekat rumah gitu. Klinik gitu. Oh iya, belum kontrol lagi ya? Belum. Terus kalau misalnya riwayat pengobatan pernah nggak Bu, ada pengobatan apa? Seminggu ini dok. Ada di 2 minggu itu. Oh yang belum. Nggak ada ya, nggak ada riwayat pengobatan apapun ya Bu ya. Kalau yang ini udah pernah diatasi belum Bu? Belum dok, baru kesini ini sekarang. Baru ini sekarang. Kalau di keluarga apakah ada yang punya sakit serupa? Pernah keluhan serupa gitu kalau lagi ngobrol-ngobrol? Enggak sih dok, kayaknya. Nggak ada ya, baru Ibu aja berarti ya. Baik Bu, berarti juga belum pernah diobatin apapun ya? Belum, baru kesini aja. Ini nyeri juga nggak Bu di bagian ininya? Nyeri di daerah panggul sini dok. Oh nyeri juga nyeri bagian sini sampai panggul. Sampai panggul ya. Dari depannya nyeri juga. Ada keluhan lain mungkin Bu, demam atau pilek? Enggak sih dok. Nggak ada ya. Mungkin ini dok, kalau pipis tuh agak. Kalau pipisnya sulit gitu dok. Sedikit ya. Oh iya. Kalau buang air besarnya ada masalah? Enggak sih dok. Nggak ada ya. Ya mungkin Bu nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat lebih detail apakah kelainannya itu tersebut apa gitu ya Bu ya. Nanti Ibu bisa bersiap-siap dulu mengosongkan kandung kemihnya, bisa ke kamar mandi dulu, kemudian bisa dilepas pakaian dalamnya, baru nanti berbaring di kasur situ. Lagi saya mempersiapkan diri. Nah, ada yang mau dipertanyakan Bu? Nggak ada ya. Masih Bu.
Jadi untuk pemeriksaan ginekologi ada beberapa alat yang harus kita persiapkan. Itu pertama ada lampu, terus ada handscoon, ada crocodile tongue, terus di sini ada klem ovari, terus ada tampon tang, terus ada tenakulum, sama ada spekulum cocor bebek, terus ada juga duk steril, ada bengkok. Ini ada 2 kom, isinya ada povidone iodine sama ada gel, terus kasa steril. Ya, baik, selagi menunggu pasiennya mempersiapkan diri, mengosongkan kandung kemih dan membuka celana serta celana dalamnya, saya juga akan melakukan persiapan. Yang pertama, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian menggunakan handscoon. Ya, baik Ibu, selanjutnya setelah melakukan anamnesis kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Posisinya telentang, ya Bu ya. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan abdomen terlebih dahulu, yaitu diinspeksi apakah ada perubahan warna kulit, apakah ada massa atau tanda-tanda peradangan pada dinding abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Nanti kalau misalnya ada bagian yang nyeri, bilang ya Bu ya. Pertama dipalpasi terlebih dahulu apakah teraba benjolan atau massa atau ada nyeri tekan atau tidak. Kalau ada yang nyeri bilang ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Sebelumnya posisinya itu berbaring, kemudian kakinya sedikit ditekukan dan sedikit mengangkang ya Ibu ya. Untuk pemeriksaan dalamnya ini agak sedikit tidak nyaman, mungkin agak sedikit nyeri, namun nanti tetap rileks saja dan tarik nafas ya Bu ya. Pertama kita akan melakukan tindakan aseptik dan antiseptik terlebih dahulu. Lakukan tindakan aseptik dari sentral ke bagian perifer. Ya, diulangi lagi menggunakan kasa yang berbeda. Terus dia dibersihkan juga sampai ke daerah anus. Setelah itu dipasang duk steril. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan inspeksi genitalia eksterna, dilihat apakah ada benjolan, apakah ada kemerahan atau tanda-tanda laserasi. Selanjutnya dilihat juga di daerah vulvanya, terutama labia mayor, itu dilihat apakah tanda inflamasi tadi, apakah ada jaringan parut atau tidak. Baik, kemudian akan dilakukan tindakan palpasi. Kemudian di raba apakah ada benjolan di atau kista di kelenjar Bartolini-nya, daerah Bartolini. Kemudian apakah ada nyeri atau tidak, ada tekan atau tidak, tanda-tanda inflamasi atau tidak. Kemudian baik Ibu, kemudian ini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum. Jadi alat ini akan dimasukkan ke dalam vagina Ibu. Nanti akan sedikit tidak nyaman atau agak sedikit nyeri, namun Ibu bisa tarik nafas dan jangan dilawan ya Bu ya, rileks saja agar tidak sakit. Kemudian spekulum dimasukkan dalam posisi yang miring, kemudian baru diputar sejajar miring, kemudian dibuka
sampai terlihat porsionya. Kemudian dikunci. Ya baik, selanjutnya kita nilai apakah dinding vagina bagian dalamnya itu terdapat benjolan atau tidak, terus apakah terdapat tanda-tanda laserasi atau tidak, tanda-tanda inflamasi. Kemudian dilihat apakah ada cairan fluxus atau cairan yang menutupi pada bagian fornix posterior. Misalnya jika ada cairan yang menutupi, bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian dilihat kembali apakah ada kelainan yang muncul setelah dibersihkan. Kemudian dilihat porsionya apakah warna porsionya apakah merah muda atau kebiruan. Kemudian dilihat juga OUE-nya apakah terbuka atau tertutup. Kemudian dilihat apakah ada darah atau cairan yang keluar dari OUE-nya tersebut. Ya baik Ibu, pemeriksaan menggunakan spekulumnya sudah selesai. Ini saya akan mencabut keluar spekulumnya ya Bu. Tarik nafas, jangan dilawan, tegak saja. Ditutup, jangan sampai rapat. Ya baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam vaginal tosser. Di sini agak sedikit tidak nyaman. Nanti seperti tadi, jangan dilawan, relax aja, terus tarik nafas yang dalam ya Bu ya. Pertama akan menggunakan gel terlebih dahulu, masukin dengan jari tengah, kemudian disusul dengan jari telunjuk. Terus diraba apakah terdapat benjolan atau massa pada daerah Bartolini. Kemudian disusuri dinding vaginanya hingga ke bagian dalam. Dilihat apakah ada benjolan, teraba benjolan atau teraba massa dalam. Kemudian telusuri lagi sampai ke bagian porsio. Terus dinilai apakah konsistensi porsionya, apakah porsionya lunak atau keras, apakah teraba benjolan pada porsio atau tidak. Kemudian dilihat juga apakah fornix posteriornya teraba atau tidak. Setelah itu dilakukan pengeluaran jari-jarinya dan dinilai apakah ada lendir darah, apakah ada discharge atau tidak. Baik Ibu, untuk pemeriksaan ginekologinya, pemeriksaan fisiknya sudah selesai dilakukan. Mungkin Ibu bisa kembali menggunakan pakaiannya dan kembali duduk ke meja periksa tadinya Bu ya. Kemudian kita lepas duduk stabilnya. Kemudian sedikit dibersihkan pipian. Baik Ibu, jadi setelah kita lakukan pemeriksaan tadi dari anamnesis hingga pemeriksaan fisik, tadi pada pemeriksaan fisik itu saya menemukan emang ada keputihan yang warnanya itu tidak normal ya Bu ya, agak kehijauan tadi, malahan kuning kehijauan, terus agak sedikit bau. Nah mungkin itu bisa karena infeksi, mungkin kemungkinan besar itu adanya infeksi ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan menyarankan pemeriksaan penunjang lagi, yaitu pemeriksaan vagina dan juga pemeriksaan lab. Nah tapi selama hasil pemeriksaan nanti keluar, itu saya juga akan resepkan antibiotik ya Bu ya. Kemudian mungkin ini ditakutkan nanti bisa menular, itu sebaiknya untuk hubungan suami istri ditunda dulu sampai hasilnya atau benar-benar jelas kalau itu tidak menular, seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, udah cukup. Ya kalau gitu mungkin bisa kita akhiri pemeriksaan hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.